Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Pak Anto. Selamat siang, Bu Esther. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Pak Suprihanto Alhamdulillah, hari ini? hari ini baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Bu Esther gimana kabarnya? Alhamdulillah bersama Pak Anto. Sepertinya Pak Anto itu terlihat sudah sangat siap sekali untuk melakukan coaching ya Pak Anto pada sore Uh, hari ini. uh, ya, ini alhamdulillah sudah siap dan mau minta bantuan Bu Esther ini untuk jadi observer saya. Nanti saya ini kan mau melakukan coaching, saya minta bantuan Bu Esther untuk jadi observer. Siap, siap, siap Pak Anto, siap. Pak Suprianto, menurut Pak Suprianto itu kompetensi apakah yang akan dikembangkan nanti dalam ketika coaching ini, Pak? Oh, iya. Terkait dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti, di antaranya yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau menjadi pendengar yang baik begitu. Terus yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Esther. Baik, baik, baik. Nah, Oh, dari ketiga Pak, itu, ketiga kompetensi Lu tersebut Pak, itu, Pak Prianto, Ya, gimana? ini kok Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Suprihanto Triadi. Selamat siang Bu Esther. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Gimana? kabarnya Pak Anto? Alhamdulillah sehat Bu Esther. Bu Esther gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Masih Pak Anto semangat ya Bu sepertinya Esther? oh, tentu saja semangat. Itu juga dengan Pak Anto ya. Selalu Iya, semangat ya Pak Anto. iya. Alhamdulillah masih semangat ini Bu Esther. Oh ya. Pak Anto sepertinya Pak Anto sudah siap sekali untuk melaksanakan coaching ya Pak Anto ya. Oh iya, Bu Esther ini alhamdulillah sudah siap. Kemudian nanti saya minta bantuan jenengan untuk menjadi observer saya ya terkait dengan pelaksanaan yang coaching yang saya lakukan nanti. Kira-kira bersedia Bu Esther? Ya, ya, ya. Siap-siap Pak Anto. Selalu siap sedia gitu. Pak Anto, Terima kasih. saya bertindak sebagai observer tentunya akan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik yang ada ya Pak Anto Iya, iya. tentang kompetensi coaching gitu Pak Anto. Nah, menurut Pak Anto, kompetensi apakah yang akan dikembangkan dalam coaching ini, Pak Anton? Iya, Bu Esther. Dalam coaching saya nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan yang pertama tentang kehadiran penuh seorang coach bagi coachingnya, kemudian menjadi pendengar yang aktif, menjadi pendengar yang baik, kemudian yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Baik, baik Pak Anto. Menurut Pak Anto, dari tiga kompetensi tersebut, manakah yang termasuk spesifik ingin diobservasi? Oh iya. Dari ketiga kompetensi tadi, saya nanti minta bantuan Bu Esther untuk lebih spesifik mengamati saya terkait dengan kompetensi kehadiran penuh, gitu ya. Bagaimana saya bisa secara utuh hadir untuk coaching saya nanti, kemudian tatapan mata saya, kemudian gestur tubuh saya, itu untuk kehadiran penuh bagi coaching saya nanti. Jadi itu yang spesifik ingin Bu Esther untuk bisa mengamati saya tentang kehadiran penuh. Begitu, Bu. Oh iya, berarti secara spesifik ya. Oke. Baiklah, menurut Pak Anto, indikator yang ingin dikembangkan itu apa Pak Anto? Oh iya, Dari sesuai kompetensi yang akan kompetensi Anto tadi pilih. ya. Iya. Kompetensi yang Ya, secara spesifik tadi kan kehadiran penuh lah. Di antaranya indikatornya yang pertama posisi badan, kemudian terlihat dalam pikiran, hati, dan gestur tubuh saya itu nanti diamati saya bisa nggak memperhatikan penuh gitu. Mungkin secara pengamatan kan nanti terlihat atau nampak di dalam
raut muka saya, tatapan saya, itu menghadirkan sikap yang terbuka, kemudian ingin tahu, seperti itu Bu Esther. Di antaranya indikatornya nanti seperti itu yang saya minta bantuan untuk diamati. Baik. Terima kasih. Pak Anto, silahkan untuk melaksanakan coaching bersama dengan Pak Dedi Hantoro. Iya, Saya akan mengamatinya dari sini. terima kasih Bu Esther. Selamat mengamati. Halo Pak Dedi. Pak Dedi Hantoro, selamat siang. Ya, itu mic-nya belum dinyalakan Pak Dedi. Suaranya belum terdengar dari sini. Oh iya, selamat siang. Iya, Pak Anto. Maaf ini tadi ya. urusan mikir-mikir permasalahan yang ada ini, jadi Pak, untuk mute-nya di unmute Iya, itu. iya. Gimana Pak Dedi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sekarang Hmm, ini baik, walaupun kemarin sedikit batuk, tapi ini sudah so far so good lah. iya, Pak iya. Anto, gimana? Alhamdulillah. Saya juga baik, alhamdulillah sehat Pak Dedi. Oh ya, kemarin menyampaikan ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin mau diobrolkan dengan saya. Kira-kira mungkin nanti Pak Dedi bisa menyampaikan. Eh, Kira-kira apa ini yang mau diobrolkan Pak Dedi? Kemarin menyampaikan sesuatu, ada sesuatu yang mau disampaikan. Kemarin itu kan sebetulnya mau ke tempatnya Pak Hanto, Pak Subrianto di Winong, tapi Hmm, ternyata ya karena jauh sehingga tidak bisa kopdar, ini kopi darat. iya, iya. Jadi ya akhirnya ya saya minta ini yang Zoom ini, dan alhamdulillah kita via Zoom hari ini, dan ini yang menjadi pemikiran saya ini lagi Hmm, berkaitan dengan saya kan mengajar bahasa Inggris. Nah, iya. pastinya anak mutasi murid saya itu kayaknya kok belum mengarah ke yang betul-betul termotivasi untuk pembelajaran saya waktu Iya, dengan saya itu untuk iya, motivasi iya. belajar bahasa Inggris. Iya. Ya, pertama saya mau ucapkan terima kasih ya Pak Dedi sudah mau meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol. Kemudian yang kedua sebelumnya nanti saya mohon maaf ya, barangkali karena apa namanya saya perlu mencatat dan sebagainya terkait apa yang disampaikan Pak Dedi. Barangkali nanti suatu waktu saya tidak melihat ke arah Pak Dedi, ini karena saya membutuhkan catatan, ya, membutuhkan catatan untuk mencatat garis-garis besar apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Begitu nggih Pak Dedi? Kami mohon Ya, maaf terima sebelumnya. kasih ini Pak Anto. Ya, ya, ya. Nah, untuk tujuan awalnya kira-kira apa tadi Pak Dedi yang mau disampaikan? Yang ingin dicapai setelah ngobrol ini nanti tujuannya arahnya mau kemana? Ya, saya inginnya terselesaikan ini ada jalan Pak untuk minat atau motivasi anak belajar bahasa Inggris itu menjadi terpecahkan, makanya langkah-langkahnya atau juga penyelesaiannya, solusinya dari obrolan. Eh, gitu ya. Tadi menyampaikan untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar bahasa Inggris, begitu ya kira-kira ya. Motivasi ya, motivasi. Oh iya ya, motivasi anak supaya meningkat begitu ya. Jadi disampaikan seperti itu oleh Pak Dedi. Ya, kemudian menurut Pak Dedi, anak yang termotivasi untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu seperti apa sih sebenarnya? Anak yang seperti apa itu yang memiliki motivasi itu? Ya, itu yang saya inginkan, mereka ada kehadiran penuh. Jadi Hmm, nantinya mereka itu betul-betul fokus pada pelajaran bahasa Inggris. Walaupun itu nantinya mungkin banyak kelirunya ya karena bukan bahasa sendiri, ah, mereka betul-betul ya minat seperti itu. Artinya setelah obrolan kita nanti harapannya ada solusi atau ada pencerahan terkait dengan anak-anak supaya mempunyai motivasi yang tinggi ya terhadap pelajaran bahasa Inggris. Betul. Ngomong-ngomong ini Pak Didi berarti guru bahasa Inggris ini di sekolah. Nah, saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Susukan. Oh iya iya iya. Nah untuk mencapai apa yang Pak Dedi sampaikan tadi, kira-kira Pak Dedi mempunyai peluang atau kesempatannya seperti apa kira-kira
untuk bisa menumbuhkan motivasi anak itu terhadap pelajaran bahasa Inggris? Kira-kira peluang yang dimiliki Pak Dedi apa? Peluang yang saya miliki selama ini ya saya sebetulnya ya karena sudah lama ya untuk mengajar sehingga juga ada diklat-diklat dan saya mendapatkan ilmu tentang model pembelajaran yang variatif, inovasi pembelajaran. Nah, ini saya akan ada peluang untuk mengembangkan pembelajaran yang variatif lah. Itu kemudian juga ada alat peraga Ya, lainnya yang lebih menantang bagi siswa iya, supaya iya, iya. mereka tertarik. Oh, begitu ya. Ah, yang pertama terkait dengan kekuatannya, artinya pengetahuannya sudah ada, ilmunya sudah punya, begitu ya. Ya. Ah, tinggal nanti mungkin mengembangkan secara variatif, begitu ya Pak Dedi. Nah, kemudian kalau diskalakan nilai, kira-kira kekuatan dari Pak Dedi sekarang itu antara 1 sampai 10 untuk menciptakan tujuan awal tadi itu, kira-kira di angka berapa? Kekuatan saya. Iya, kalau di dinilai gitu ya, 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Pak Didi? Saya kekuatan bisa mencapai 8, 9 lah. Cuma Hmm, ini kesempatan untuk memberikan kepada anak pembelajaran yang variatif, yang kehadiran penuh bagi saya. iya. Ya ini yang memang mungkin saya juga harus introspeksi diri. Tidak Oh, karena anak motivasinya bagaimana. Ini saya ingin bertukar pikiran dengan iya begitu. sama pendidik kayak gitu kan. Jadi Iya. backgroundnya sama sehingga Mm-mm. bagaimana untuk memberikan pencerahan jenengan. Iya. Tadi sesuai dengan apa yang Pak Dedi sampaikan, eh, untuk menumbuhkan motivasi itu sudah ada gambaran terkait memberikan pembelajaran yang variatif, kemudian mungkin menyenangkan. Untuk mencapai itu kira-kira ada hambatannya apa enggak ini? Hambatannya atau mungkin gangguannya untuk mencapai tujuannya Pak Dedi itu. Kalau hambatan atau gangguan ini ya, nah ini memang mungkin sedikit kalau kita itu di awal sudah ada perencanaan untuk mengajar dengan segala upaya Mm-mm. untuk persiapan berupa alat peraga ataupun inovasi pembelajaran yang dituangkan dalam RPP. Ini sudah. Nah, pada kenyataannya seiring dengan waktu kadangkala kita ya itu endurance ketahanannya kita. Waktu kita ini di pertengahan perjalanan kita semester itu ya di tengah jalan itu kadangkala saya itu ya banyak kegiatan apa yang akhirnya kadangkala waduh iya ya untuk yang mengajar secara variatif itu melupakan itu mungkin hambatan atau yang semoga hambatan jadi tantangan bagi saya. Artinya gambaran pembelajarannya sudah ada, perencanaannya sudah ada, tetapi tiba pada saatnya waktunya yang kemudian tidak memungkinkan ya, gambarannya ya. Seperti itu ya Pak Didi ya. Jadi yang rencananya membawa beberapa perangkat yang misalnya apa namanya itu perangkat pembelajaran Hmm. ya apa alat peraga itu yang buat mendadak itu akhirnya jadinya hanya membawa buku itu ini yang menjadi persoalan ke depan Oh begitu. Iya, itu iya, iya. hambatannya seperti itu. Iya, iya. Nah, untuk hambatan tadi, gambaran dari Pak Dedi terkait dengan eh, waktu persiapan ya, barangkali ya, hubungannya ya. Ini anak kadang-kadang Oh iya, anak itu kan kalau bahasa Inggris merasa tidak butuh gitu. oh begitu ya. Itu salah satu eh, tantangannya atau hambatannya begitu ya. Kira-kira dari hambatan itu menurut Pak Dedi solusinya bagaimana? Solusinya untuk hambatan yang hubungannya dengan siswa ini saya berusaha lah untuk yang namanya mengaitkan dengan bahwa supaya anak itu butuh, saya sedang berusaha untuk mendatangkan orang luar lah bule yang ke Hmm, sekolah ini. iya, 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 iya. Itu Cuma kelihatannya menarik sekali itu ya. ya, namun juga ini saya juga ingin ke program sekolah. Semoga pandemi
pandeminya sudah lewat, kemudian saya inginkan anak itu pernah ke dunia luar, Oh, misalnya gitu. tempat-tempat wisata di mana Mm-mm. ada bule, sehingga mereka termotivasi, oh iya Mm-mm. ya saya butuh untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan orang luar, Oh sehingga iya, mereka iya, iya. Cukup menarik sebenarnya Pak Dedi ya, terkait dengan apa yang digambarkan tadi, misalnya mendatangkan orang asing, kemudian diajak ke tempat-tempat wisata. Itu setidaknya kan barangkali menumbuhkan motivasi juga ya anak-anak untuk betul. menguasai bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, dari dua hal itu yang tadi Pak Dedi sampaikan sebagai solusi itu, kira-kira rencananya bagaimana? Langkah-langkahnya mungkin dari Pak Dedi. Rencananya untuk sejak kelas 8 itu anak, kalau memang untuk anak ya fokus pada anak, Hmm. saya ada gambaran anak itu diarahkan untuk study tour. Oh, Jadi ya. tempat-tempat ada anak-anaknya itu ketemu dengan orang asing, Oh, sehingga ya. mereka terpacu, itu ada kesempatan seperti itu. Ya. Misalnya ke Borobudur, atau yang memang banyak itu di Borobudur, atau juga tempat wisata yang ya memang misalnya Prambanan itu misalnya Oh, itu ya. seperti itu. Yang Nah, banyak kalau orang yang asingnya begitu ya. ya betul, kalau sejalan dengan waktu, nah ini saya harus memompa diri saya untuk tetap konsisten ini. Hmm. Konsistensi ini ternyata perlu ini. Aha. Oh, kemarin saja ya memang ada pelatihan misalnya di SD Negeri 1 Krandegan, itu pelatihan hubungannya dengan model pembelajaran itu oleh Bu Tina itu. Oh, iya, iya. Itu instrukturnya, dan itu kan memang ahli dalam model-model pembelajaran atau Hmm. juga pembelajaran yang variatif. Ya. Dari rencana tadi, itu kan tadi ada dua rencana ya kalau saya tangkap dari Pak Dedi ya. Yang Ya, pertama itu study tour, kemudian diajak mencari atau menemui wisatawan asing di sana gitu ya. Atau ya, yang ya. kedua itu berarti menghadirkan orang asing ke sekolah gitu ya. Betul, kalau yang Jadi ya, siswa. ya ada dua itu. Nah itu kira-kira yang lebih prioritas yang mana Pak? Kalau yang lebih prioritas ini yang ke ini, ke mana? Study tour Oh sama-sama ya, sebetulnya prioritas. ya, Cuma ya. tinggal apa namanya? Mana dulu poinnya. Tapi kalau yang program sekolah, Hmm. kalau misalnya yang ke study tour kan bisa itu outing class ya. Itu Oh ya. Hmm. kemungkinan sangat-sangat apa ya, sudah fix, misalnya setiap tahun kelas 8 itu ada. Dan kalau untuk yang mendatangkan bule lah, ini yang mungkin insidental dan untung-untungan, dan ini butuh effort, butuh kerja keras untuk mendatangkan orang asing tersebut sebagai bentuk usaha atau upaya saya. Kalau yang diri saya memang konsistensi nih, saya butuh Oh, ya. dorongan, dan mungkin ya selalu dorongan terus. Iya, iya. Ya, gambarannya sudah ada ya Pak terkait dengan strateginya tadi itu. Iya. Sudah menjadi prioritasnya berarti kegiatan-kegiatan keluar ya, outing class, kemudian study tour begitu ya. Iya. Nah, gambarannya dalam hal strategi yang tadi disampaikan itu ukuran keberhasilannya apa? Kira-kira anak-anak study tour, kemudian di sana bisa ngobrol dengan turis atau bagaimana kira-kira ukuran keberhasilannya? Untuk ukuran keberhasilan di kelas, ketika mereka sudah mulai tahap saya usahanya mengajukan kepada kepala sekolah dan juga teman-teman untuk program sekolah hubungannya dengan outing kelas yang memang betul-betul ada sesuatu yang apa untuk pencerahan bagi murid, bagi siswa, bagi peserta didik, maka yaitu yang saya gambarannya mereka itu setelah pulang dari mungkin beberapa tahun atau apa, terasa terasa bahwa memang butuh, dan mereka sudah pernah berinteraksi, sehingga mereka itu nanti di kelas itu tambah semangat, tambah eh, kesadaran penuh untuk belajar bahasa Inggris ke depan, mungkin dipakai ketemu dengan orang bule lagi. Atau juga nanti yang kelas 7
ini sudah siap-siap. Oh iya, saya mau ketemu dengan orang Iya, gitu. Nah, ini sudah ancang-ancang. Saya harus bisa bahasa Inggris. Itu pranya, itu mungkin iya. dalam pra kegiatan apa itu namanya eh, study tour itu. Jadi Oh, begitu. Mm-mm. sebelum study tour dan sesudah. Ini malah yang bagus banget sana sebetulnya yaitu yang sebelum kan jadi mereka tambah semangat. Itu harapan Oh, gitu. gambarannya seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, ini dari apa yang tadi Pak Deddy sampaikan, yang katanya apa namanya, kepengen ngobrol, nanti ada solusi terkait dengan eh, motivasi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Ternyata dari Pak Deddy sendiri tadi menyampaikan, saya tangkap sudah punya solusinya sendiri gitu Pak Deddy ya. Ya, itu Ya, yang kalau terus kadang-kadang jadinya maju mundur. Nah, butuh obrolan seperti ini nah ya begitu. dengan orang Kalau lain. boleh, iya. Kalau boleh saya menangkap kan berarti tadi dari Pak Deddy sendiri sudah ada gambaran untuk bisa memotivasi anak. Yang pertama dengan study tour gitu ya. Nah, supaya nanti di sana bisa ngobrol dengan turis asing kan otomatis anak-anak harus bisa bahasa Inggris dari sekolah gitu lah. Itu mungkin kan bisa untuk memotivasi juga begitu ya. Prioritas mungkin yang dari diri saya juga. Nah, ya, ya, ya. Ya, dari Pak Deddy sendiri juga komitmen yang kuat begitu ya. Nah, Iya, kira-kira harus komitmennya seperti apa ini, Pak? Untuk apa namanya dalam hal mencapai tujuan tadi atau hal-hal yang tadi direncanakan oleh Pak Deddy itu setelah komitmen dari Pak Deddy seperti apa? evaluasi diri, introspeksi itu ya saya berarti berusaha Hmm, untuk konsisten iya. dalam rentang tahun ajaran baru sampai dengan Hmm, akhir semester ganjil gitu ya. Ini ya, betul. saya eh, benar-benar bersiap Hmm, untuk peraga, untuk media pembelajaran, juga model pembelajaran yang variatif itu yang melibatkan siswa semuanya iya. itu dan juga saya yang kemarin mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi bersama dengan Pak Bagio Iya. ini semoga menjadi acuan untuk pedoman saya dalam mengajar anak-anak ini. Alhamdulillah saya dapat itu dan juga yang untuk PSE ya, pembelajaran sosial dan Sesuai. emosional ini semoga Oh saya iya. bisa terapkan. Hmm. Untuk mencapai itu semua yang tadi disampaikan Pak Deddy itu butuh orang lain atau Pak Deddy bisa sendiri gitu? Sangat-sangat butuh orang lain Oh ini. gitu ya. Kira-kira siapa saja ini orang-orang yang akan terlibat atau dilibatkan oleh Pak Deddy? Dilibatkan ya jelas itu teman sejawat ya, teman Ya. sejawat yang sesama MGMP sekolah itu teman mata pelajaran untuk mengingatkan untuk bukan kompetisi tapi untuk sebuah apa ya saling mengingatkan lah, ayo pada bareng-bareng itu saya akan mengingatkan pada seperti itu karena itu juga ada apa ya namanya suatu keunggulan bahwa kita yang bertiga guru bahasa Inggris ini saling apa ya saling akrab, saling kompak sehingga ke depan saya ingin diingatkan seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga mungkin juga ya termasuk di belakang layar biasanya seorang wanita Ya, itu betul, sangat betul, betul. berperan ya Iya. sehingga istri saya ingin mengingatkan terus oh ya sudah Ah, Pak, apa sudah seperti itu ya saya inginlah untuk iya, mengingatkan orang-orang terdekat dan juga iya. tentunya Pak Prihanto juga kadang Hmm, ngobrol gitu dengan saya terbuka ngobrol ya, harapannya ada mengingatkan. iya, iya, iya. Iya, artinya tetap membutuhkan kolaborasi ya, Pak, dengan teman-teman yang lain gitu ya. Ya betul kolaborasi yang Nah, sangat indah untuk keberpihakan kepada murid. iya, iya. Ya, begitu Pak Deddy. Mudah-mudahan percakapan ini eh, suatu saat nanti kita ketemu, kita ngobrol lagi apa yang tadi disampaikan terkait dengan solusi-solusinya sudah terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan uh, apa yang tadi direncanakan oleh Pak Deddy bisa berjalan, kemudian orang-orang yang akan dilibatkan itu dapat juga berkolaborasi dengan baik. Begitu nggih Pak Deddy ya? Terima kasih. Iya.
terima kasih Pak Dedi, mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Ya, Subhanahu wa kami taala. saling mendoakan Pak Suprihanto. Ya, ya. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi sudah mengikuti sesi coaching Ya, saya. sama besok saya bertanya ya, mohon kesediaan waktunya. Terima kasih Ya, siap, sekali. siap, siap. Ya, ya. Ya, saya kembali ke Bu Esther. Halo, Bu Esther. Ya, halo, baik. Terima kasih Pak Supriyanto sudah Ya, melaksanakan coaching pada hari ini. iya. Ya, Ini, Pak Anto, dari kesimpulan saya tadi, Pak Anto sudah mampu menggali, mengidentifikasi, kemudian sudah menentukan rencana aksinya, menanyakannya kepada coachingnya, kemudian juga menanyakan tentang tanggung jawabnya. Sudah lengkap, sudah sesuai alur tirta Pak Anto. terima kasih Anto Bu juga sudah Esther. mampu menstimulus untuk mengeluarkan ide-ide yang cemerlang. Itu Pak Iya, Anto, selamat iya. Pak Anto. Barangkali sedikit atau mungkin ada catatan terkait yang perlu saya tingkatkan lagi, Bu Esther. Ya, mungkin Pak Anto, apa ya, sudah bagus, sudah cukup bagus. Oh iya, iya. Cuma mungkin gestur mimiknya kurang murah senyum sedikit kali ya Pak Iya, Anto. mungkin Dimurahin sedikit ya agak Pak terganggu Anto. gitu ya. Iya, iya, iya. Agak Terima tegang gitu kasih. mungkin Pak Iya, Anto. iya. Ya, terima Iya. kasih Pak Anto. Terima kasih Bu Esther sudah menjadi observer saya, sudah menjadi pengamat yang baik bagi saya dan Pak Dedi tadi. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Halo Pak Dedi, selamat sore. Selamat sore Pak Hanto. Ya, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hanto. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Iya, Hanto iya. gimana? Alhamdulillah sehat dan sesuai permintaan Pak Dedi ini, saya sudah siap menjadi pengamat atau observer. Ya. Ini kan katanya Pak Dedi mau melakukan coaching ya Ya. dengan Bu Esther ini. Nanti saya insya Allah nanti siap mengamati gitu. Nah, terkait dengan pengamatan itu kalau sesuai dengan rubrik itu nanti hal-hal yang saya amati itu ternyata berhubungan dengan kompetensi dari coaching Pak Dedi. Oh Jadi ya iya. mohon maaf ya nanti saya mengamati Pak Dedi itu terkait dengan kompetensi coaching. Nah, dari kompetensi itu kira-kira yang mau dikembangkan apa saja Pak Dedi kira-kira? Ya, ya. Yang saya pelajari memang kompetensi untuk coaching itu kan ada Pak Hanto, ada kehadiran penuh, ada menekan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ini nanti dalam coaching dengan Bu Esther ini saya akan mengangkat semuanya untuk bisa saya berlatih lah ini. Iya, Tapi untuk kegiatan dengan Bu Esther ini saya ingin ya tahap demi tahap lah. iya. Tahap demi tahap saya ingin berlatih sebagai coach yang baik ke depannya sesuai dengan harapan, impian seperti itu, sesuai dengan visi, maka ya saya ingin satu aja dulu lah untuk yang bisa kompetensi yang bisa dikembangkan hari ini. Iya, Saya iya. ingin pada presence atau kehadiran penuhnya itu Pak Hanto. Begitu. Berarti nanti saya secara spesifik melakukan observasi terhadap Pak Dedi terkait dengan kompetensi kehadiran penuh ya. Betul. Iya, gitu. Tapi juga nanti apa mendengarkan aktif atau juga mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sedikit dilihat, tapi ini Iya, mengarah ke untuk yang presence atau iya, yang kehadiran penuhnya ini. kehadiran penuh ya. Nah, untuk memudahkan nanti saya mengamati kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu Pak? Dari kompetensi kehadiran penuh itu indikator-indikatornya apa saja kira-kira? Ya, ini karena modanya moda daring ya, yang sebetulnya kita mau modanya moda luring, kopdar, tapi kita berjauhan, yang akhirnya luring, ini ya berbeda dengan moda daring ini. Nah, yang ingin saya harapkan nanti, saya berusaha untuk tidak apa gagap dalam memahami persoalan dari Bu Esther. Itu seperti itu. Ya. Dan Di juga antaranya itu ya. mimik dan lain sebagainya. Dan juga saya mungkin ke bawah ini seperti ini bukan berarti saya mengabaikan
mengabaikan Bu Esther, tapi ini dalam rangka memang fokus on Bu Esther itu. Iya, Perhatian. dalam rangka membuat catatan-catatan gitu ya. Nah, betul. Oke, ya. Ya. Selanjutnya monggo kalau sudah siap, Bu Esther juga sudah kelihatannya sudah siap, dipersilakan monggo Pak Dedi untuk melakukan coaching kepada Bu Esther. Ya, terima kasih Pak Supriyanto kesediaannya memberi coach saya Dedi Kantoro. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Bu Esther, gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak Dedi. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya, walaupun dengan moda daring ini. Kemarin kita ketemu, katanya Bu Esther ada yang mau disampaikan ini, mau curhat-curhat tentang apa ini? Iya nih Pak lah, saya pengen sedikit gendu-gendu rasa tentang sedikit permasalahan yang ada di sekolah Pak. Tentang anak lebih suka jajan di kantin, maksudnya jajannya jajan yang kurang sehat. Anak lebih gemar jajan ketimbang membawa bekal gitu Pak. Jajan di kantin ya. Iya, iya, iya. Nah, ini nantinya definisi dari tujuan akhir yang Bu Esther tentang jajan di kantin yang tidak sehat itu bagaimana? Harapan saya kalau untuk jajan di kantin itu ya minimal bisa merubah standar jajannya Pak, tidak hanya mementingkan kemasannya. Terus yang kedua saya kepingin anak-anak saya juga tidak gemar jajan Pak, tapi membawa bekal. Nah, berarti ukuran keberhasilan nanti kita ketemu itu bagaimana ini? Menemukan solusi Pak, gimana sih saya supaya saya bisa dengan pihak kantin saya bisa menemukan pemecahan masalah, dengan anak saya juga bisa mempengaruhi anak supaya tidak gemar jajan sekali gitu, maksudnya bawa bekal dari rumah gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. Terus kalau kesempatan apa yang Bu Esther miliki ini untuk bisa anak itu membawa bekal ataupun juga tadi solusi apa ya, kesempatan apa yang Ibu miliki? Ini Pak, kalau kesempatan saya sebagai seorang guru itu sebenarnya memiliki kesempatan mempengaruhi anak untuk melarang anak untuk jajan di kantin. Tetapi kan saya rasa itu kan terlalu kejam ya Pak ya, karena orang cari rezeki juga kan begitu. Paling tidak saya ada beberapa momen tertentu dalam satu minggu saya menginginkan anak itu untuk tetap membawa bekal gitu. Bekal tapi bekal yang bukan snack-snack yang cicik-cicik gitu Pak. Iya, iya, iya. Ini nggak ngomongin nama produk ya Pak ya. Betul, betul ya. Nah, ini dari skala 1 hingga 10, ini posisi Bu Esther untuk mencapai tujuan nanti solusi ini berapa? Ya, kalau posisi sekarang mungkin masih di angka nilai 6 lah, 6, 7, begitulah Pak. Harapannya ya bisa lebih dari itu. Nah, kalau kekuatannya Bu Esther dalam menangani ini, kira-kira bagaimana kekuatan yang ada? Ya, kekuatan saya karena posisi saya sebagai guru kelas, Pak, saya bisa mempengaruhi anak. Cuman kan saya berpikir kalau saya terlalu mendoktrin anak untuk tidak boleh jajan, saya terlalu kejam sebagai seorang manusia, tidak memberikan rezeki kepada orang lain. Gitu. Iya, iya, iya. Karena kita harus cari permasalahan sama-sama. Ya, win-win solution lah. Untuk pihak kantin juga ada solusi, untuk anak-anak saya juga ada solusi. Itu Pak, karena kebetulan kan kemarin anak saya itu dari 30 peserta di kelas saya itu 30 siswa, yang sakit 16 Pak, yang masuk hanya 14 orang. Iya, iya, iya. Pak, sedih rasanya begitu Pak. Dari yang jajan di kantin itu, nah ini nanti menyelesaikan masalah ini, peluang atau kemudian apa yang bisa Bu Esther ambil ini? Gimana Pak? Peluangnya sudah ya, peluangnya sudah. Terus apa hambatan atau gangguan yang mungkin menghalangi Bu Esther ini dalam mencapai nanti tujuan? Kalau hambatan dalam mencapai tujuan supaya mengubah anak itu tidak gemar jajan, sebetulnya kita kembalikan lagi ke orang tuanya Pak.
Mungkin kadang ada orang tua ingin praktis lah, kalau pagi-pagi itu sibuk, Ya, jadi ya. lebih baik praktis, kasih uang saku saja, suruh jajan sendiri di sekolahan atau di mana, tanpa memperhatikan bahwa untuk makanan atau apa, tidak tahu apa yang akan dimakan anaknya, nggak tahu, tapi sebagian besar kebanyakan orang tuanya seperti itu. Jadi kalau solusi atau penyelesaian dari hambatan atau gangguannya, Esther sudah memiliki. Paling gini ya Pak ya, saya kalau solusi mungkin langkah pertama yang harus saya lakukan yaitu pertama melakukan pendekatan dulu kepada orang tua. Iya, iya. Itu ya, untuk supaya ya lebih perhatikan untuk membawakan bekal makanan sehat kepada anak. Kemudian yang kedua, saya mungkin harus melakukan kerjasama dengan pihak sekolah Pak, terutama kepala sekolah dan bukan sejawat. Gitu ya, untuk menemukan permasalahan, mencari solusi bersama-sama tentang pihak kantin. Kemudian yang ketiga, saya juga harus ada komunikasi juga dengan pihak kantin. Mungkin itu ada tiga yang harus saya lakukan, mungkin itu ya Pak. Ada tingkatan prioritasnya untuk menyelesaikan ini? Rencana, Kalau prioritasnya. rencana saya, ya yang jadi prioritas yang pertama untuk saya, yang pertama adalah saya harus ada komunikasi dulu dengan pihak sekolah Pak, karena saya nggak bisa langsung untuk ke kantin. Jadi kan harus ada prosedurnya. Saya lakukan dulu diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kemudian saya baru ke pihak kantin. Kalau untuk yang ketiga, untuk yang ke wali murid itu orang tua murid, mungkin untuk sebagai urutan terakhir. Itu Pak. Ada strategi nantinya ke depan? Ya strategi ke depannya saya rencananya, saya itu kepinginnya manggil yang itu loh Pak. Apa ya, yang untuk Badan Pengawas Makanan itu untuk memantau makanan yang di kantin yang layak atau tidak layak di kantin begitu. Jadi Ya. tidak serta-merta saya melarang kantin, tapi saya harus ada dasarnya makanan apa saja yang boleh terjual di kantin begitu. Nah, untuk nantinya bergerak dalam rangka menangani masalah ini, Bu Esther sudah ada rundown atau mungkin lini masanya untuk jangka waktunya mau kapan gitu? Mulainya Nah, mungkin saya rencana Senin depan Pak. Senin Jadi depan ya. bukan rencana 1 minggu depan, tapi enggak, saya pikirnya secepatnya. Jadi mungkin kan sekarang sudah hari Kamis ya. Saya pikir Senin harus sudah dilaksanakan. Mungkin besok saya bisa rapatkan dengan. Berarti sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 6 Pak. Tanggal 6, berarti dari tanggal 6 sampai dengan Senin sih tanggal? Senin itu berarti tanggal 10. Berarti punya waktu berapa itu? 4 hari Pak. 4 hari ya. Ya, Nah, 4 ini hari. berarti jangka waktunya mau ada mungkin berapa? Saya pokoknya yang pertama besok itu saya mungkin secepatnya harus diskusikan dulu dengan pihak sekolah dulu Pak. Kalau nanti hari Seninnya baru kita actionnya. Hari Seninnya action. Ya. Terus nanti sudah diselesaikan, kemudian ukuran keberhasilan rencana aksinya Bu Esther itu ukurannya apa ini nantinya? Ukurannya saya sih nggak muluk-muluk ya Pak. Ukuran keberhasilan itu kantin menjual makanan yang sehat gitu ya. Makanan sehat yang sesuai dengan standar kesehatan lah ya gitu. Kemudian anak itu gemar membawa bekal. Jadi mungkin kantin tetap diuntungkan, tapi anak juga tetap dibiasakan untuk membawa bekal dari rumah gitu Pak. Iya, iya. Dari antisipasi itu yang beberapa itu kan nantinya ada apa namanya? Ada mungkin antisipasi gangguan ada nggak ini nantinya? Mungkin tetap ada Pak, tetap ada. Itu yang saya bilang, orang tua kadang nih yang praktis saja. Mungkin orang tuanya sibuk tetap memberikan itu uang saku, hanya memberikan uang saku tanpa melihat jajanan apa yang di kantin. Terus mungkin pihak kantin bisa saja dengan adanya saya melakukan apa ya, yang tadi saya sebutkan untuk menjual makanan yang lebih sehat, mungkin ada perasaan yang tersinggung atau bagaimana lah. Mungkin dari hati ke hati kita perlu melakukan pendekatan kali ya Pak. Iya, iya. Gangguan-gangguan itu gitu ya. Gangguan-gangguan itu nanti langkahnya yang dengan orang tua itu
bagaimana antisipasinya tadi untuk Saya maunya ya mm, ada konsultasi langsung dengan orang tua. ya ya ya. Setiap hari saya sih tidak lelah-lelah ya harus menyampaikan bahwa lebih baik membawa bekal dari rumah atau kalau terpaksanya membeli jajan di kantin ya belilah jajan yang sehat. Itu setiap hari saya sampaikan kepada anak. Tapi saya harus harus tetap lebih menyambungkan lidah saya ke orang tua karena anak kan mungkin tidak ambil pusing lah ya apa yang dia suka tetap dibeli begitu. Tapi kalau orang tua mungkin saya buka buka komunikasi bisa secara klasikal, bisa secara individual yang saya lakukan amati dulu dengan anak, Pak. Iya, iya. Dengan menghadirkan BPOM dan juga nantinya ke berbagai sumber ini nanti komitmen Bu Esther ini terhadap rencana aksi Bu Esther nanti bagaimana komitmennya? Ya saya harapannya ya nanti komitmennya mana ya? Bisa Hmm? berjalan sesuai dengan harapan, Pak lah. Pokoknya Iya, iya, iya. tidak lagi menjual apa barang makanan-makanan yang tidak sehat untuk kedepannya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Secepatnya Dan bisa artinya merubah pola jajannya. pola belakang ya apa makannya itu ya dan komitmennya selalu dijaga. Oh iya, iya. Ya, Bagus. ya saling Apa ya harus tidak boleh saling mengingatkan begitu Pak. Kita harus saling mengawasi juga dengan pihak kantin juga ya, ya. tidak boleh lelah mengingatkan juga kepada anak begitu. Nah, akhirnya siapa yang nantinya membantu Bu Esther nih dalam rangka menjaga komitmen tadi dengan dalam melangkah? Otomatis nanti dengan rekan sejawat ya otomatis kedua adalah orang tua murid itu sendiri Pak yang akan membantu saya karena eh, adanya permasalahan ini kan juga ada beberapa wali murid yang usul bahwa ada jajanan yang nggak sehat di kantin. Otomatis itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai pengawas makanan yang ada di kantin. Itu membantu saya lah. Iya, iya. Dan ini setelah pertemuan ini, bagaimana Bu Esther? Sudah ada pencerahan atau apa bagaimana dari pertemuan ini? Saya hanya mendengarkan Iya nih, tadi. jadi alhamdulillah saya tuh nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja kok dari kemarin-kemarin terpikirkan saya mau ngapain untuk memecahkan masalah ini. Memang sepertinya saya itu perlu diskusi begitu ya dengan Pak Dedi baru saya keluar apa ide-ide saya harus bagaimana untuk menanggulangi gemar anak yang jajan untuk mengganti bekal makan jajan dari sekolah begitu Pak. Setelah sesi kucing ini kita selesai ketemu ini nanti ada langkah berikutnya, Bu Esther. Setelah Ya, kita berpisah, ya harus diterapkan dong Pak, oh iya iya diterapkan terapan tentu ya. sudah bagus ya. Iya dong Pak. Itu Bu Ini Esther. kan memang sudah jadi permasalahan, sudah ketemu solusinya, otomatis harus diterapkan betul-betul Pak. Jadi nggak sia-sia. Iya, terima kasih Bu Esther. Iya, ternyata ini waktunya yang pendek ya. Ini kita juga ada pertemuan lagi. Bu Esther juga nanti ada kegiatan lain mungkin. Dan Atlanta sudah ada gambaran ya Bu Esther. Ke depan saya doakan semoga anak-anaknya sehat, kemudian juga rajin menabung. Ya, terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi di lain Ya, kesempatan. terima kasih Pak Dedi atas pencerahannya pada hari ini. Sehat selalu untuk Pak Dedi. Monggo Pak Prihanto. Oh ya, sudah selesai nggih Pak Dedi. Coachingnya dengan Bu Esther. Ini tadi saya diberi tugas untuk dimintai tolong untuk menjadi pengamat dari catatan yang saya dapatkan sesuai dengan tadi yang kompetensi secara spesifik minta diamati secara umum saya sampaikan coaching Pak Dedi kepada Bu Esther sudah memenuhi ya, sesuai dengan kompetensi yang tadi diminta untuk secara spesifik diamati terkait dengan kehadiran penuh ya tadi sorot mata kemudian gestur tubuh kemudian cara bertanyanya itu sudah menunjukkan bahwa
Pak Dedi secara penuh hati dan pikirannya hadir untuk berbincang atau coaching dengan Bu Esther, begitu Pak Dedi. Nah, ini terkait dengan kelanjutannya, itu mungkin ada nggak kompetensi lain ya, yang ingin dikembangkan dari Pak Dedi selain dari kehadiran penuh itu? Ya, Pak Hanto, ini kompetensi yang juga saya harus pertahankan dan juga tingkatkan, ya ini memang yang kehadiran penuh, dan selanjutnya juga yang dua kompetensi lain lagi yang saya ingin kembangkan menjadi coach yang memang bisa bagus, itu yakni yang mendengarkan aktif dan juga yang satu lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya akan berusaha selalu itu, Pak. Iya, ya, ya. Cukup bagus Pak Dedi tadi coachingnya, dan terima kasih sudah memberi kepercayaan saya untuk menjadi observer, dan mohon maaf apabila dalam saya mengobservasi panjenengan dan Bu Esther itu ada hal-hal yang mungkin kurang teliti atau kurang berkenan, begitu Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Hanto. Selamat sore Bu Esther. Selamat sore Pak Dedi. Ya, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk menjadi observer panjenengan ya. Ini Sama-sama Pak Dedi. Ini terima kasih dan juga mohon maaf nanti kalau seandainya saya melihat mengamati panjenengan ya. Dan di sini saya mencoba awalnya untuk hubungannya dengan penilaian ini. Nanti ada penilaian, rubrik penilaian dalam sesi demonstrasi kontekstual ini. Dalam saya mengamati ini nanti dilihat berkaitan dengan prinsip coaching panjenengan ini. Hubungannya dengan nantinya rubrik lah, rubrik penilaian yang sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan kepada Bu. Pak. Aja dijawab. Pak. Sudah saya jawab. Ulangi. Aku setakut tadi kok. Selamat sore Bu Esther. Selamat sore Pak Dedi Hantoro. Ya, ini saya terima kasih sekali diberi kesempatan untuk menjadi observer coaching Bu Esther ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau saya mengamati bagaimana coaching dengan Pak Suprihanto. Nah, ini sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk coaching ini juga ada rubrik penilaian ya yang kemarin sudah disampaikan kepada panjenengan, dan ini hubungannya dengan prinsip-prinsip coaching dan juga lainnya ini sudah saya berikan pada jenengan tentang rubrik penilaiannya. Nah, ini saya juga ingin bertanya sebelumnya ini sebelum saya mengamati Bu Esther ini, untuk kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan ini nantinya sama Bu Esther? Ya, mungkin diantaranya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan baik, dan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian ini yang mau lebih ditekankan untuk observasikan, untuk saya amati penekanannya pada kompetensi apa ini? Kehadiran penuh saja Pak. Kehadiran penuh ya? Ya, mungkin lebih kehadiran penuh. Dari kompetensi kehadiran penuh ini indikator ketercapaian dari yang nantinya dikembangkan ini bagaimana? Yang diinginkan oleh Bu Esther? Mungkin indikatornya, Ya, dari gestur saya atau terlihat pikiran yang dari hati, kemudian posisi badan, mungkin seperti itu mungkin. Ya, ya begitu Bu Esther. Selamat mengadakan coaching bersama dengan Pak Suprihanto selaku coach. Ya, silakan Bu Esther.
Terima kasih Pak Dedihantoro. Baik. Assalamualaikum Pak Suprihanto. Waalaikumsalam Bu Esther. Iya, Alhamdulillah Pak Suprihanto, kita dapat dipertemukan pada sore hari ini untuk melakukan coaching sebentar ya Pak Anto. Iya, Kemarin katanya kayaknya Pak Anto kemarin waktu kita ketemu ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan saya, cuman kebetulan kesempatannya kemarin kurang kurang ada banyak ya, iya, jadi mepet. Jadi kira-kira Pak Anto eh, ingin ngomongin apa sih? iya ini Bu Esther. Iya, terima kasih sekali ya Bu Esther sudah menyempatkan waktunya ini untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Eh, Begini Bu, saya sedang kepingin apa ya namanya ya, merintis atau membentuk sebuah komunitas praktisi begitu. Nah, nanti harapannya dari obrolan Komunitas kita praktisi. ini ya itu ya ada solusi lah bagaimana cara atau mungkin kiat-kiat atau tips-tips ya untuk bagaimana membentuk komunitas praktisi yang baik gitu. Gitu. Baik Pak Anto, berarti Pak Anto tujuan dari pertemuan ini apa Pak Anto? Iya, tujuan dari pertemuan ini nanti saya bisa ada gambaran lah, ada gambaran langkah-langkah atau solusi-solusi untuk membentuk sebuah komunitas praktisi yang baik. Begitu, Oke, Bu. Iya. mungkin Pak Anto punya tujuan akhir nanti dari setelah pertemuan ini Iya, tujuan akhirnya yang ingin yang diketahui. iya, untuk tujuan akhirnya yaitu tadi saya sampaikan saya kepengen membentuk atau membuat sebuah komunitas praktisi di sekolah. Ya, intinya komunitas praktisi itu kan artinya ya sekolah kan sudah ada lingkungan sekolah saya itu. Tapi saya kepengen membuat komunitas di sekolah saya ini lebih lebih maju lagi, lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Begitu. Jadi ukuran keberhasilan menurut Pak Anto apa? Ya, kalau ukuran keberhasilannya menurut saya nanti teman-teman di sekolah saya itu bisa tergerak begitu ya. Bisa tergerak untuk selalu meningkatkan kompetensi diri atau kualitas diri dari teman-teman di sekolah saya itu. Khususnya ya untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan gitu ya. Artinya ya orang-orang stuck di situ, orang mau hariannya seperti itu saja sudah cukup, tapi ada motivasi untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya sehingga pada akhirnya nanti itu kualitas sekolah akan meningkat gitu. Berarti untuk meningkatkan kompetensi ya Pak ya, seperti yang Pak Anto Ya, tadi sebutkan. betul. Pak Anto, Hmm. menurut Pak Anto kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Ya, ini sebenarnya sedang punya kesempatan yang baik ya karena saya sendiri kan sedang proses pendidikan guru penggerak gitu ya. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat gitu. Betul. Itu salah satu kesempatan sebenarnya itu yang bisa saya manfaatkan. Baik-baik. Pak Anto, dari skala 1 hingga 10, di manakah posisi Pak Anto sekarang dalam pencapaian tujuan Anda? Ya kalau skalakan dalam bentuk angka ya mungkin di posisi 7 lah, 7 atau 8 gitu. Posisi saya mungkin seperti itu. Berarti Pak Anto sebetulnya sudah mengetahui tadi skalanya 7 ya, berarti 1 sampai 7 itu Pak Anto sudah tahu kekuatan Pak Anto untuk mencapai tujuan tersebut ya Pak Anto. Ya sedikit ada gambaran lah terkait dengan kekuatan yang dimiliki. Kekuatannya apa Pak Anto? Ya kekuatannya yang pertama mungkin secara kedudukan saya punya pengaruh ya karena apa namanya di komunitas KKG juga sebagai pengurus, kemudian di lingkungan sekolah itu kebetulan saya juga asli orang sini begitu ya. Jadi itu salah satu kekuatan juga. Kemudian kekuatan yang lain sedang pendidikan guru penggerak yang mungkin dianggap oleh teman-teman itu ya kompetensi saya lebih tinggi daripada mereka gitu dianggap.
Itu diantaranya itu. Ya, baik. Ya, luar biasa Pak Anto ya. Sudah dianggap memiliki kompetensi yang baik, tentunya memang betul-betul memiliki kompetensi yang baik begitu Pak Anto. Kemudian Pak Anto, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil? Ya, terkait dengan tujuan saya tadi membuat sebuah komunitas praktisi, ya peluang yang bisa saya ambil mungkin karena memang saya posisinya masih sebagai guru ya, itu ya peluangnya adalah karena saya punya peluang untuk itu tadi, untuk bisa menggerakkan mulai dari satu demi satu gitu. Kita ya istilahnya mempengaruhi teman-teman itu mencari teman yang satu frekuensi dulu lah gitu. Jadi ada peluang di situ. Jadi saya punya teman yang kelihatannya semangatnya kok tinggi gitu lah. Peluang itu nanti yang mungkin bisa saya ambil. Berarti Gitu. cari teman yang satu frekuensi dulu ya Pak Anto ya. Iya, itu. Peluangnya masuknya dari situ. Baik, baik, baik. Tapi kira-kira kayaknya ada hambatan atau tidak itu sepertinya, atau gangguan yang akan menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Ya, kalau hambatannya gambaran saya mungkin malah ya lumayan banyak ya. Tapi yang paling paling utama adalah hambatan terkait dengan motivasi untuk lebih maju gitu ya. Jadi kadang-kadang kan orang atau teman atau guru atau mungkin seperti saya sendiri itu kadang sudah merasa puas dengan apa yang posisi kita sekarang atau kemampuan kita sekarang itu. Yaitu hambatannya justru bagaimana memotivasi teman-teman ya supaya lebih maju lagi atau lebih meningkatkan kompetensinya gitu. Itu hambatan terberat itu salah satunya. Ya, jadi menurut Pak Anto hambatan yang terberat adalah mempengaruhi tentang motivasi ya kepada Iya, temannya ya. bagaimana memotivasi teman gitu ya untuk Bagaimana membentuk sebuah memotivasi komunitas. teman ya. Iya. Ya, ya, ya. Kira-kira solusinya untuk menyelesaikan hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Anto tadi itu apa? Adakah rencana tertentu yang sudah terbayangkan oleh Pak Anto? Ya, kalau apa namanya rencana atau mungkin solusi begitu ya, gambaran saya sih kita meningkatkan kompetensi diri kita dulu gitu ya. Jadi kalau kita kepengen mempengaruhi orang lain, berarti diri kita sendiri ya kudu apik disit lah bahasa Jawanya gitu. Jadi mungkin solusinya Jadi adalah teladan. ya gitu loh, tanpa harus minta di apa sebenarnya, minta pujian atau apa, tapi kita memotivasi diri dulu untuk meningkatkan kompetensi. Jadi kalau kompetensinya sudah baik, kita sudah kompetensinya baik, kompetensi pribadinya baik dan seterusnya, itu barangkali gitu ya, barangkali bisa secara tidak langsung mempengaruhi teman-teman yang lain gitu. Salah satu solusinya seperti itu, guys. Ya, baik-baik. Berarti Pak Anto mungkin solusinya adalah bisa jadi teladan ya bagi teman-temannya ya. Iya, Nah, secara tidak mudah-mudahan. langsung bisa menjadi motivasi teman-temannya gitu. Iya. Terus rencananya dalam mencapai tujuan ini apa Pak Anto? Ya, untuk rencana itu mungkin sudah masuk kepada strategi ya sekalian ya Bu Estri ya. Nanti rencana saya sudah masuk ke strateginya ya. Yang pertama tadi itu ya, saya mencari teman yang satu frekuensi yang kira-kira bisa saya ajak untuk maju gitu, yang punya apa namanya motivasi untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian rencana yang kedua, ya tentunya saya harus berkomunikasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder, gitu. Karena posisi saya masih sebagai guru, tentunya di sekolah kan ada pengambil kebijakan ya, kepala sekolah atau komite dan lain-lain itu. Jadi rencananya atau mungkin sekaligus strateginya itu. Jadi nanti yang pertama saya mencari teman yang satu frekuensi. Selanjutnya saya komunikasi atau istilahnya ya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol dengan stakeholder ya. Ada kepala sekolah, ada mungkin pengawas atau komite seperti itu. Jadi dari rencana yang Pak Anto tadi sudah sebutkan itu ada beberapa ya Pak.
Iya. Yang menurut Pak Anto yang dijadikan prioritas itu yang mana, Pak? Iya, kalau yang prioritas mungkin yang saya anggap paling mudah gitu lah ya, ngobrol dengan teman gitu. Ngobrol dengan teman itu kan kayaknya yang paling kepenak dulu gitu. Nek nemu nih kepala sekolah apa pengawas kan kayaknya wah, ada bayangan-bayangan gitu ya. Ya mungkin yang paling prioritas ya saya tak coba mendekati teman, ngobrol-ngobrol, yuk kita membuat sebuah komunitas yang lebih maju, lebih namanya termotivasi lagi begitu. Itu mungkin prioritas saya yang pertama yaitu mencari teman lah, mencari dukungan dari teman dulu. Cari dukungan dari teman dulu ya. Oh Iya. iya, Hmm. kita ngobrol dari hati ke hati begitu ya. Iya betul. Em, Kira-kira bagaimana tentang jangka waktunya, Pak? Apakah mau 1 minggu, 2 minggu, atau besok langsung di action gitu? Bagaimana? Ya. Ya kalau rencana saya sih ini kan mau ada momen ANBK ya atau mungkin penilaian atau apa gitu. Terus kemarin juga habis ada momen MAPSI gitu lah, lomba-lomba gitu. Nah, teman-teman yang punya motivasi kan kelihatan nanti di situ. Mau membina anak, mau membimbing anak pelatihan dan seterusnya. Nah, itu kan nanti kelihatan oh berarti dia punya motivasi untuk maju gitu. Nah, dalam momen-momen yang seperti itu saya mencoba untuk mendekatinya gitu. Ya terkait dengan prioritas waktu, ya mungkin dalam waktu dekat ini ada momen ANBK gitu ya. Jadi guru-guru di sekolah itu kan ada yang ngurusi ANBK, ada yang menyiapkan anak untuk pengenalan komputer dan lain-lain gitu. Nah, itu saya coba masuk di situ sambil ngurusi kegiatan di sekolah gitu kan, sambil rasan-rasan gitu ya. Yolah coba kita bagaimana sih sekolah kita supaya lebih maju gitu. Mungkin diawali dari ngobrol-ngobrol seperti itu. Jadi jangka waktunya mungkin ketika ada momen-momen kegiatan ya, Pak ya. Iya, momen kegiatan yang membutuhkan kerja sama tim. Nah, di situ kan kalau kerja sama tim berarti kan saling gitu. Nah, di dalam kerja sama itu kita bisa caranya ya membisikkan membisikkan bisikan-bisikan yang positif begitu. Bisikan-bisikan positif yang Iya, sedikit motivasi mungkin ya ya, Pak ya. betul betul betul. Iya, iya. Eh, Tadi kan berarti waktunya kalau seandainya waktu berdekatan tidak ada kegiatan, Pak. Pak Anto strateginya bagaimana selain itu? Ya mungkin melalui ini mencoba menempatkan diri untuk lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya, contohnya misalnya ada teman butuh dibantu apa, nah, itu kita menawarkan. Teman butuh dibantu apa, kita menawarkan. Nah, dengan mereka kita bantu mereka kan barangkali suatu ketika kita mintai bantuan atau kita kita apa namanya menyampaikan ide atau apa kan setidaknya mereka juga mau menyambut gitu. Sih bukan berarti kita membantu dalam mencari apa balas budi tidak ya, tetapi ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ketika orang lain itu kita butuhkan, insya Allah ya mereka bersedia gitu. Mungkin seperti itu. Dalam momen-momen harian saja lah gitu ya. Tidak perlu ada timing waktu yang harus bulan depan, minggu depan atau apa, tapi kita memang harus merintisnya dari bawah gitu, step by step gitu. Secepatnya Mungkin ya, Pak ya. iya secepatnya seperti itu. Cita-citanya mulia sekali Pak Anto ini. Terima kasih. Memang betul kita perlu memotivasi dari teman yang lebih dekat dulu ya Pak ya. Seperti Iya, Pak Anto sebutkan tadi. Gitu. gitu. Kemudian Pak Anto, dari segi motivasi yang ingin Pak Anto berikan kepada rekan sejawat yang mungkin terlihatnya aktif atau bersemangat untuk memotivasi meningkatkan kompetensi diri, itu menurut Pak Anto ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Anto itu bagaimana Pak? Apa yang dijadikan ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan atau goalnya itu ya menurut saya terciptanya sebuah sekolah gitu ya, yang ya minimal sesuai dengan standar lah gitu. Syukur-syukur bisa lebih dari standar ya. Contoh gambarannya misalnya pembelajarannya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sekolahnya sekolah ramah anak itu ya misalnya kan kita bicara komunitas ya, komunitas sekolah gitu ya.
Yaitu berarti kita goalnya itu ya nanti menciptakan sekolah yang ramah anak, yang menyenangkan, ya kembali lagi kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu, Bu Esther. Nah, syukur-syukur nanti ketika kita ada lomba, ada kompetisi itu eh, bisa dapat prestasi, syukur-syukurnya seperti itu sih. Tapi minimal di dalam lingkungannya itu ya sudah menyenangkan lah bagi anak. Baik, baik, baik. Kemudian Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan tentang hambatan yang bakal terjadi. Berarti Pak Anto sudah mengetahui kira-kira bagaimana cara untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan tersebut. Iya, tadi kan gambaran hambatannya itu jadi ya bagaimana memotivasi teman gitu ya. Gambaran itu ya diawali dari diri sendiri sih menurut saya. Untuk mengatasi semua itu diawali dari diri sendiri, memperbaiki diri, ya. Kemudian ya selain itu untuk ya sedikit-sedikit mungkin apa ya untuk meningkatkan kualitas itu contohnya misalnya menggunakan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu ya, di dalam komunitas gitu ya. Menyenangkan tapi edukatif lah. Misalnya ada kegiatan keluar kebun atau apa sesama guru gitu kan misalnya. Itu kan akan menjalin keakraban juga. Kemudian akan terjalin sarana emosional gitu ya untuk bekerja sama, untuk saling memiliki, untuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dulu lah. Jangan langsung dijejeli ya pelatihan ini mungkin IHT atau apa ya nanti susah gitu kan. Urung apa-apa wis kenapa ngomong ya gitu ya. Ya diawali dari itu lah, mungkin outbound lah gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu sesama guru untuk meningkatkan emosional gitu. Gitu Pak Ustaz. Baik. Berarti itu tadi kegiatan-kegiatan menyenangkan berupa outbound ya untuk mengatasi gangguan yang tadi disebutkan Pak Anto. Mungkin bisa jadikan salah satu cara untuk mendekatkan kepada teman rekan sejawat ya untuk lebih meningkatkan kompetensi begitu ya. Iya, Memberikan betul. motivasi-motivasi yang walaupun secara tidak sengaja tapi kan Iya, ternyata sudah memberikan motivasi gitu ya Pak. iya. Gitu. Ya, Pak Anto, menurut Pak Anto komitmen apa terhadap rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya karena ini sesuatu yang baik ya, mungkin saya kepengennya uh, uh, kita ada komitmen sesama guru dan sebagainya untuk bisa menciptakan suasana sekolah yang baik dan menyenangkan, tentunya lebih baik dari sebelumnya. Baik. Siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut tadi? Nah, ini yang paling penting menurut saya adalah pemegang kebijakan atau stakeholder, itu yang paling penting. Ya, contohnya kepala sekolah gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi teman sejawat yang satu frekuensi, mungkin diantaranya dua pihak itulah. Baik, baik, baik. Kemudian untuk tindak lanjut setelah sesi coaching ini apa Pak? Bagaimana? Ya, tindak lanjutnya ya mudah-mudahan segera bisa saya laksanakan apa yang tadi sudah disampaikan atau sudah kita obrolkan ya. Ternyata karena obrolan dari Bu Esther, pertanyaan-pertanyaan ini memancing saya untuk bisa mencari solusi gitu ya dari apa yang menjadi tujuan awal saya gitu. Ya mudah-mudahan tindak lanjutnya saya segera bisa melaksanakan apa yang tadi kita obrolkan, kemudian atau mungkin suatu ketika ketemu Bu Esther lagi sudah ada kabar baik dari saya begitu. Mungkin begitu Bu. Alhamdulillah. Berarti sedikit banyak Pak Anto sudah menemukan solusinya sendiri ya Pak Anto ya. Iya, betul sekali ini Bu Esther. Dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bu Esther ini ternyata sudah bisa memancing saya untuk berpikir gitu ya, berpikir secara tidak sadar malah gitu ya, bisa memberikan solusi sendiri. Gitu. Terima kasih sekali nih Bu Esther. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Anto. Ini kebetulan waktunya sudah mepet sekali. Habis ini Pak Anto juga kayaknya mau ada kegiatan lagi di luar. Terima kasih sudah mau gedung-gedung rasa coaching Iya, bersama dengan saya. iya. Terima kasih. Oke, Monggo. saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dedi.
Iya, terima kasih Bu Esther dan juga Pak Suprihanto yang sudah melakukan coaching, di mana coachnya adalah Bu Esther dan coachingnya adalah Pak Suprihanto. Nah, ini selamat ya Bu Esther sudah melakukan coach dan juga mendapat pencerahan kalau Pak Hanto. Ini yang saya tanyakan ini Bu Esther, dari kompetensi kehadiran penuh yang dikembangkan ini, itu apa yang sudah dirasakan, sudah dilakukan tadi itu Bu Esther? Gestur kali ya Pak ya. Gesturnya sudah dapat ya. Iya, iya, iya. Sudah dapat ya Pak ya. Iya. Mendengarkan secara aktif mungkin Pak, apa sudah atau belum itu Pak? Iya, iya, iya. Yang dirasakan jenengan bagaimana tadi untuk yang Saya tadi tadi ini kita batasi dengan yang tadi yang di awal tadi itu yang di awal percakapan eh, pra pra observasi ini ya, pra coaching ini tadi yang ini adalah kehadiran penuh. Nah, ini kehadiran penuh yang menjadi indikator panjenengan tadi sudah dilakukan, sudah dikembangkan, Bu. insya Allah sudah. Iya, Saya iya, sudah berusaha pikiran, hati, selaras, terbuka. iya, iya. Nah, Seperti itu sekarang mungkin ya Pak ya. ya, Badan mungkin gestur juga mungkin. kalau gitu saya akan mencoba menyampaikan hasil dari observasi saya ini, catatan saya setelah juga Ya, Bu ya baik Pak. Terima kasih siap mendengarkan. Ya, Bu Esther disampaikan ini dari yang Bu Esther inginkan, yang mau dikembangkan adalah hubungannya dengan kehadiran penuh atau presence ya. Dan ini tadi coachingnya Alhamdulillah saya kira sudah cukup bagus. Ini kehadiran penuh juga tadi sudah dengan rangka kehadiran penuh sudah betul-betul untuk melihat secara walaupun ini daring, ini kontak mata sudah mengarah ke Pak Suprihanto, kemudian juga lainnya juga mungkin nanti gesture juga sudah, mungkin tadi pertanyaan walaupun nanti bukannya dikembangkan ya ini berbobot ya, semoga pertanyaannya tambah lagi ya. Dan selanjutnya Bu Esther, ini nanti setelah coaching ini untuk kompetensi apalagi yang akan mendapatkan prioritas atau juga yang ingin dikembangkan dari hasil coaching ini bagaimana Bu Esther? Kompetensi yang akan saya kembangkan. Ya, Pokoknya yang sesuai dengan alur tirta aja lah Pak. oh iya, iya, iya. Iya. Jadi yang Kucing yang tadi sesuai dengan alur tirta aja lah. Ya mungkin lebih diperbaiki lagi. kompetensi yang tiga itu ya, tiga kompetensi. Iya. Iya. Untuk yang kehadiran penuh tadi sudah dikembangkan dan lanjutnya adalah yang dua kompetensi berikutnya. Oke, ya itu terima kasih Bu Esther. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam pengamatan ternyata ada yang pengamatannya tidak teramati dengan teliti, mohon maaf. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. juga Pak Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.